Kata Najwa, hari ini menampilkan bintang tamu yang tak biasa, yaitu Presiden Republik Indonesia. Najwa mengundang beliau untuk tampil di tengah wabah pandemi corona. Najwa menantang Presiden dengan memberikan sebuah judul propaganda, yaitu Jokowi diuji pandemi. Kiasan menantang terdengar dalam setiap bait pertanyaan yang hanya menampilkan masalah-masalah. Najwa selalu mempertanyakan masalah. Jokowi selalu berusaha mengklarifikasi setiap arah penggiringan Najwa tersebut. Panas malam ini bagi mereka yang awam, ditambah lagi mereka yang punya tingkat kebencian paling maksimal terhadap pemerintah. Selesai sudah seluruh jenis makhluk di Indonesia yang setipe dengan itu akan sepakat untuk mengumpat. Data dari Kemenhub sudah hampir 1 juta orang curi start mudik. Faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak. Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Ucapan ini kontras terbaca dalam media sosial pada segmen soal mudik dan pulang kampung. Kalian sendiri bisa buktikan di beragam kolom portal berita yang memberitakan kejadian ini. Hampir semua menertawakan dan mengolok-olok presiden kita. Belum lagi anggaran buzzer penghina pemerintah besok bakal turun untuk terus mengglorifikasi kejadian ini biar semakin menyebar ke seluruh penjuru negeri. Mungkin juga nanti akan dibuatkan sebuah narasi yang lebih keji untuk terus menyudutkan pemerintah karena kejadian ini. Oleh karena itu, saya tergerak untuk menceritakan kondisi sebenarnya dari pernyataan presiden yang mungkin banyak orang yang tak mengerti. Mari kita bahas soal pernyataan Presiden Jokowi tentang maksud mudik dan pulang kampung. Soal fenomena curi start mudik yang dipertanyakan Najwa, substansi pembahasannya adalah ada orang yang sudah pulang. Presiden kemudian menjawab mereka pulang kampung bukan mudik. Lantas Najwa mempertanyakan perbedaan mudik dan pulang kampung karena dia merasa aneh dengan makna keduanya sama. Akan tetapi Presiden Jokowi menyebutnya itu dua hal yang berbeda. Dan di sini gejolak itu terjadi karena pemahaman kapasitas Najwa adalah pemahaman yang membahas soal makna, dan pemahaman itu hampir setara dengan semua yang menghina presiden malam ini. Maka mari kita perjelas di sini. Maksud presiden itu bukan di pemaknaannya, tapi pernyataan presiden merupakan sebuah pernyataan kondisi dari sebuah kejadian yang benar-benar nyata di lapangan. Maksudnya adalah ketika orang yang dituduhkan Najwa itu curi start untuk pulang kampung, Presiden Jokowi akhirnya berkata by data, mereka yang pulang kampung itu adalah orang yang benar-benar pulang. Artinya, tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk balik ke kota asal karena kondisi Indonesia saat ini sedang PSBB, khususnya daerah yang sudah zona merah. Kalau mereka dibiarkan tinggal di tempat tinggal sementara di daerah yang bukan asalnya, ditambah lagi dengan kondisi mereka yang tidak bekerja, akan bagaimana nasib orang tersebut? Di video tersebut, Presiden sudah menyampaikan, tapi masih banyak masyarakat yang tidak memahami dan lebih menyudutkan presiden soal makna, khususnya pemaknaan kata itu di KBBI. Jadi, mereka yang pulang kampung duluan itu berbeda dengan orang yang mudik. Mereka yang mudik punya peluang untuk bolak-balik secara cepat, dan itu belum lagi dihitung dari jumlah anggota keluarga yang pasti ikut menemani. Pemerintah melarang mudik dengan maksud agar tidak ada penyebaran lebih luas karena orang-orang yang berpotensi terkena COVID bisa stay di rumah saja. Sedangkan mereka yang sudah pulang kampung duluan dan mereka terkena COVID, pemerintah daerah sudah sigap.
Bila ada warga yang datang, sudah diisolasi mandiri terlebih dahulu, dicek terlebih dahulu apakah positif atau tidak. Jadi yang pulang kampung sudah benar-benar aman kondisinya. Sampai di sini, seharusnya kalian sudah paham. Semua pernyataan Najwa malam ini lebih ke arah pengiringan sebuah masalah. Masalah itu didasari oleh banyak dari kekhawatiran di masyarakat. Najwa merasa dirinya membawa aspirasi rakyat dan berharap pertanyaannya bisa dijawab oleh pemerintah pusat. Tapi lucunya, Najwa ada membahas pernyataan soal Anies yang ingin moda transportasi dihentikan. Pertanyaan konyol itu jelas menimbulkan tanda tanya. Maka saat itu juga Presiden dengan cepat menjawab, jangan main asal ngambil kebijakan terus tidak memberikan solusi apa-apa. Kemudian semuanya dilempar ke pemerintah pusat. Padahal yang menimbulkan masalah itu adalah pemerintah daerah, khususnya Anies sendiri. Harusnya Najwa tanyakan itu ke Anies. Apa solusi setelahnya dengan kebijakan-kebijakan konyol itu? Pertanyaannya, pernahkah Najwa menanyakan hal itu kepada Anies? Intinya, kita jangan mau digiring mentah-mentah tanpa berpikir kritis. Kita harus jelas melihat maunya ini orang seperti apa. Setiap tanya yang dilontarkan cuma minta jawaban, nggak ada ngasih saran atau masukan. Dan itu menjadi tanda tanya besar, apa motifnya dan apa niatnya. Jangan sampai kita tersesat dalam setan propaganda media. Kita harus kritis dalam menyikapi sebuah masalah.